Silakan masuk. Siwa. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Duduk ya, Pak. Silakan duduk dengan nyaman. Baik, atas nama siapa? Agus, Pak. Agus. Ya. Oh, Agus dari mana ini? Habis dari kampus, Pak. Oh, Agus itu yang kemarin buat janji sama saya ya? Iya, Pak. Oh iya ya. Bener. Jadi apakah Agus sebelumnya pernah ikut konseling? Dulu sih, Pak, waktu masih sekolah sudah pernah ikut Sudah konseling. pernah ikut konseling. Apakah masih ingat aturan atau kesepakatan dalam konseling? Lupa itu, Pak. Oke, baik. Kalau Agus lupa, izinkan Bapak memberi pengantar juga beberapa aturan juga. Konseling ini akan berjalan sekiranya 10-15 menit ke depan. Nah, selama waktu tersebut, apa yang ingin Agus ceritakan, apa yang ingin Agus ungkapkan, sampaikan, itu akan terjamin oleh asas kerahasiaan. Di mana asas tersebut akan menjamin setiap obrolan, setiap ungkapan dari Agus, permasalahan yang Agus rasakan itu ibaratnya tidak akan bocor kemana-mana. Apa yang Agus ceritakan itu hanya sampai di sini. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Ini siang-siang ini Agus sudah makan tadi? Wah, sudah, Pak. Wah, Kebetulan sudah. Oke, jadi apakah Agus merasa semangat hari ini? Ya, semangat. Nggak semangat sih, Pak. Oke, mungkin apa yang membuat Agus berkata demikian, semangat nggak semangat? Gimana ya, Pak, ngomongnya? Ya. Ya, jadi itu biasalah, Pak, anak muda. Oke. Saya barusan habis putus cinta gitu, Pak. Ya adalah beberapa problem gitu sebelumnya, terus akhirnya ya udah terus nggak lanjut lagi gitu hubungannya. Baik. Agus bilang kalau Agus habis putus cinta. Mungkin bisa Agus ceritakan lebih lanjut mengenai peristiwa putus cinta tersebut. Jadi itu ini singkat aja ya, Pak ya. Ya, silakan. Senyamannya Agus saja. Ya pokoknya itu kemarin saya sudah berusaha jadi apa ya, cowok yang baik gitu loh, Pak. Baik. Buat cewek saya yang kemarin. Tapi saya tuh merasa kayak dia nggak respect sama saya tuh loh. Saya sudah berusaha buat dia, saya sudah selalu utamain dia, selalu prioritasin dia, tapi dia tuh kayak nggak melihat usaha saya tuh loh, Pak. Ya sudah, terus karena saya merasa nggak ada feedback, saya merasa juga saya nggak dapat respect dari dia, terus ya saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Ya walaupun apa ya, Pak, terasa berat, tapi menurut saya daripada saya terus-terusan makan hati gitu ya, kayak ya wes lah, mending saya sudahi aja gitu. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan, Agus? Udah sih, Pak. Oke, dari yang sudah Agus ceritakan itu, Bapak menangkap bahwa kejadian tersebut itu baru-baru ini terjadi ya? Iya, Pak. Mungkin Agus bisa menceritakan lebih lanjut mengenai perasaan atau pikiran yang paling membebani Agus, yang sampai saat ini itu masih terbawa. Paling ini aja sih, Pak, yang ngerasa tuh karena kan kemarin waktu masih ada masih ada cewek saya tuh kayak ya saya ada temennya, saya nggak sepi, saya ya kayak ada yang nggak ngerasa sendiri tuh loh, Pak. Ada yang dikabarin, ada yang nyemangatin gitu, tapi sekarang tuh terus ya nggak ada, kan jadi sepi gitu, kayak sepi, berbanding terbalik gitu loh. Oh ya. Apakah ada lagi? Sudah sih, Pak, itu aja. Agus tadi bilang kalau apa yang paling Agus rasakan adalah kesepian, benar? Iya, Pak. Apakah selama atau sesudah kejadian tersebut, putus cinta tersebut, kegiatan atau aktivitas apa yang sering Agus lakukan untuk mungkin mengurangi atau mengatasi rasa kesepian yang Agus rasakan itu? Ini sih, Pak, saya lagi sering-seringnya mancing. Mancing? Iya. Oke,
Apakah ada hal lain selain mancing itu yang Agus lakukan? Nah, apa ya Pak? Mungkin bersama teman-teman atau Agus aktif organisasi? Udah enggak Pak, Sudah enggak? udah enggak. Berarti pernah? Pernah Sebelumnya ikut organisasi apa? ikut. Ya kan saya mahasiswa ya Pak ya. Ya. Saya ikut ya adalah event-event gitu kalau di kampus. Jadi saya ikut kayak panitia gitu. Ya. Itu sih Pak. Mungkin dari organisasi lain atau kelompok-kelompok lain yang Agus ikuti di masyarakat atau mungkin di tetangga? Kalau di rumah ya Karang Taruna itu Pak. Karang Taruna, Agus Iya. aktif? Cukup aktif Pak. Apakah masih sering sampai saat ini? Ya sekarang lebih sering mancing sih Pak. Mancing? Iya, karena menurut Agus ya, Agus bisa lupa sama cewek Agus itu kalau pas mancing. Oke. Jadi Agus menganggap bahwa kegiatan memancing ini dapat menghilangkan kesepian Agus ini ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu, maaf ya Agus ya. Saya lihat kan di formulir ini Agus beragama Katolik ya. Iya Pak. Nah, mohon maaf sebelumnya apabila Bapak menyinggung ke hal tersebut. Di gereja Katolik kan ada yang namanya organisasi kan ya. Ada yang namanya OMK, mungkin ada yang KKMK, juga ada banyak aktivitas kelompok kaum muda. Apakah Agus pernah mengikuti salah satunya? Dulu sih pernah aktif ya Pak, tapi terus nggak lanjut lagi. Ya mungkin karena kesibukan, terus kan saya juga, ya itu ada cewek saya kan kemarin. Jadi kayak waktu saya tuh bener-bener buat dia gitu loh Pak. Oke. Tapi apakah Agus kepengen atau Agus mau untuk join kembali ke organisasi-organisasi yang ada di gereja itu? Karena Bapak ngomong ini tadi, saya jadi keinget sama organisasi yang di gereja itu Pak. Mungkin bisa sih Pak, saya jadi timbul niatan gitu buat gabung gitu. Tapi teman-teman Agus juga masih banyak tuh yang aktif di kegiatan gereja. Masih sih Pak. Apakah pernah ngajakin atau mungkin beberapa kali Agus melihat adanya kesempatan untuk ikut bergabung kembali gitu? Ya kalau diajakin ya iya, kalau ada pas gereja lagi ada event gitu suka diajakin gitu. Tapi kan ya tadi karena kemarin Agus ada cewek terus sibuk juga kan kegiatan kampus, jadi kayak nggak dulu lah gitu. Oke. Baik, Bapak juga mengerti apa yang Agus sudah sampaikan. Bapak juga turut Bapak bangga ya maksudnya dengan apa yang sudah Agus sampaikan dengan berani, dengan jelas bahwa Agus ini kesepian, dan juga Agus memilih bahwa Agus menghilangkan rasa kesepian itu dengan memancing. Nah, di sini Bapak ingin menawarkan bahwasannya siapa tahu Agus ingin bergabung kembali dengan organisasi-organisasi yang ada di gereja. Siapa tahu juga di situ Agus bisa benar-benar menghilangkan rasa kesepian yang Agus alami. Agus bisa menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih menyenangkan, yang lebih nyaman untuk Agus, yang bahkan dapat mengobati atau menyelesaikan permasalahan yang Agus lalui ini. Bagaimana Agus? Apakah apa yang Bapak tawarkan sebagai alternatif solusi ini bisa Agus terima, bisa Agus jadikan opsi dalam menghapus kesepian yang Agus rasakan? Bisa sih Pak, oke juga sih kayaknya. Oke juga. Kembali gitu ke organisasi gereja, menggereja lagi. Ya, Bapak juga mengharapkan supaya dengan adanya kegiatan bersama dengan teman-teman kaum muda di gereja, Agus juga dapat lebih tumbuh dan berkembang lagi bersama orang-orang muda di gereja, supaya dapat mampu melayani atau bahkan bertumbuh berproses dalam iman Agus sendiri. Ya, Bapak harap semoga itu dapat membantu bagaimana nanti
psikologis Agus, bagaimana nanti pikiran dan perasaan Agus yang lebih lurus lagi, yang lebih baik lagi setelah bergabung dengan organisasi di gereja. Ya Pak. Oke. Tak terasa sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Bapak ingin menyampaikan, sebelumnya Bapak ingin bertanya, sebelumnya bukan bertanya sih, tapi ingin meminta Agus membuat rangkuman atau simpulan dari awal kita konseling hingga akhir ini. Agus menyampaikan, menyebutkan apa-apa saja perubahan yang sudah Agus dapatkan selama dinamika proses konseling ini. Oke Pak. Ya di awal tadi kan Agus datang dengan perasaan yang ya tidak mengembirakan, Ya. seperti kayak lemes, kayak nggak semangat gitu. Tapi setelah saya menyampaikan apa yang saya rasakan, lalu Bapak juga menanggapinya, memberikan saran juga kepada Agus gitu. Agus sekarang sudah mulai ya muncul semangat yang baru. Terlebih tadi Bapak mengatakan untuk Agus bisa ikut di organisasi di gereja. Saya rasa itu juga apa ya Pak, kayak jadi apa ya, bikin Agus tuh oh iya ya, siapa tahu nanti di organisasi gereja ini, di OMK gitu, Yosa bisa dapat teman baru, atau mungkin Yosa juga bisa dapat cewek baru di sana gitu. Itu sih Pak. Oke. Terima kasih Agus, Bapak dengan senang mendengarnya. Bapak juga bangga. Bapak harap apa yang sudah Agus pilih dan Agus sampaikan juga kita lalui bersama ini, Agus mendapat apa yang sudah Agus harapkan. Mungkin Agus bisa membuat rencana to-do list, mungkin bisa membuat seperti daftar apa-apa saja yang harus Agus lakukan. Oke Pak. Baik, terima kasih Agus, waktu kita sudah selesai. Mungkin selanjutnya Agus bisa melanjutkan aktivitas lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Agus.